Joan memperlakukan Stefan dengan sikap yang dingin, beda dengan perlakuan yang diberikannya pada Lukas. Melihat sikap melecehkan Stefan pada Joan, Lukas menegur sahabat baiknya itu. Karena Joan, terjadi perdebatan kecil di antara mereka. Jauh lebih berpengalaman dalam menyenangkan wanita. Dalam beberapa hal, Nona Kim akan lebih puas dengan saya. Siapakah dirimu untuk dapat menilai hidup yang kujalani? Diriku memang tidak sempurna, dan aku tidak harus jadi sempurna. Sebelum kau mulai menudingkan jarimu, pastikan dulu kalau tanganmu sudah bersih. Saat Stefan merasa dirinya akan berhasil mencium bibir Joan, tiba-tiba wanita itu memalingkan wajahnya dan segera menjauhkan diri dari Stefan. Dengan mencibirkan bibirnya, suara mencemooh Joan terdengar tajam. Maaf, tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan kamu. Lukas yang baru saja keluar dari bilik arena latihan tembak memperhatikan apa yang baru saja terjadi antara Joan dan Stefan. Rasa tak nyaman muncul di hatinya. James yang juga keluar bersama Lukas juga bisa merasakan suasana yang aneh di antara Stefan dan Joan. Dalam hati dia tersenyum sinis untuk lebih memperkeruh situasi, seolah dirinya tidak merasakan adanya suasana aneh di antara mereka. James langsung mengajak mereka semua untuk pergi bersama lagi. Aku yang kalah, sesuai pertaruhan tadi. Siang ini aku yang akan mentraktir kalian semua. Nona Kim, mari Anda juga ikut makan siang bersama kami. Setelah itu, jika masih ada waktu, Anda bisa sedikit mewawancarai saya. Sebuah umpan kecil dilemparkan oleh James untuk memaksa Joan bergabung dengan mereka. Tapi sayangnya, Joan yang masih terlihat sedikit canggung langsung memberikan alasan untuk menolaknya. Maaf, siang ini saya harus kembali ke kantor. Sudah ada janji lain yang tidak bisa dibatalkan. Untuk wawancara kita, kalau Anda tidak keberatan, saya akan membuat janji temu lagi dengan Anda di lain waktu. Kali ini Joan mengerti kalau James tidak akan pernah memberi izin masuk ke area pabrik Miria Farmasi kepadanya. Penolakan halus Joan kali ini juga menyampaikan pesan tersembunyi pada James kalau dirinya tidak akan merepotkannya lagi dengan masalah itu. Mereka berdua sama-sama mengerti kalau Joan tidak akan membuat janji temu lagi. Untuk Joan, kesempatan untuk bisa masuk secara resmi ke dalam area pabrik bukanlah suatu yang harus didapatkannya. Permintaannya ini hanya untuk memastikan kalau memang ada sesuatu yang disembunyikan di dalam pabrik itu. Sejujurnya, dia tidak memerlukan cara resmi untuk bisa memasuki pabrik tersebut. Sebagai seorang jurnalis yang berpengalaman, Joan mempunyai banyak koneksi yang dapat membantunya. Sekarang saya pamit dulu. Joan membungkukkan badan sedikit untuk berpamitan.
lalu melangkah meninggalkan ketiga pria yang masih berencana untuk tinggal di sana. Lukas yang melihat Joan akan pergi merasa sedikit kecewa. Kesempatan untuk bisa bertemu dengan Joan secara kebetulan, dia mudah didapatkannya. Dengan sedikit rasa tidak puas, dia lalu bertanya, "Bukannya hari ini tanggal merah? Kamu masih harus kerja." Joan yang baru saja berjalan beberapa langkah, berhenti sejenak. Dia dapat menangkap rasa kecewa yang ada di dalam suara Lukas. Dengan tersenyum, Joan lalu menoleh dan menjelaskan, "Tidak ada hari yang benar-benar libur untuk seorang jurnalis. Sama seperti orang sakit. Sebuah berita tidak akan melihat apakah hari ini tanggal merah atau tidak." Dengan sebuah senyuman cerah di wajahnya, Joan melambaikan tangan dan berpamitan lagi pada Lukas. "Jadi, sekarang aku jalan duluan ya," katanya dengan ceria. Saat melihat Stefan yang berjalan ke samping Lukas, senyum ceria di wajah Joan langsung menghilang, tergantikan dengan raut wajah yang sangat dingin. Tanpa berbasa-basi lagi, dengan cepat Joan membalikkan badannya dan melangkah menjauh. Melihat sikap Joan terhadap Stefan, Lukas yang melihat Joan hilang dari pandangannya langsung bertanya kepada Stefan, "Baru saja, apa yang terjadi pada kalian?" Stefan tertawa dengan nada yang sangat menyebalkan. "Kalau misalnya aku bilang, tadi cewek itu mencoba untuk membodaku, kamu akan percaya padaku atau tidak?" Mendengar fitahan Stefan pada Joan, Lukas merasa jengkel. Dengan cepat dia langsung menjawab, "Itu tidak mungkin. Aku gak percaya. Joan bukan wanita yang bisa melakukan hal rendahan seperti yang kamu bilang." Dengan sedikit nada geram, Lukas melanjutkan, "Kamu jangan suka mengatakan hal yang tidak-tidak. Untuk kamu mungkin ini hanya bercanda saja. Tapi, apa kamu nggak sadar kalau kata-katamu tadi itu mencemarkan nama baik Joan? Orang-orang yang tidak mengenalnya dengan baik akan salah paham. Kalau itu sampai terjadi, kamu benar-benar tak termaafkan." Melihat wajah jengkel Lukas, Stefan tertawa sinis. "Maksudmu, kamu kenal baik dengan cewek ini? Memangnya sudah berapa lama kamu kenal dengan dia?" Dengan nada agresif, Stefan menambahkan, "Dibandingkan dengan sahabat yang sudah kamu kenal selama puluhan tahun, kamu lebih percaya pada dia." Lukas menarik napas panjang untuk menenangkan emosinya. Dengan menggelengkan kepala, dia lalu berkata, "Justru karena aku sudah kenal lama dengan kamu, aku tahu kalau kamu tadi berbohong. Apakah aku kenal baik dengan Joan atau sudah berapa lama aku kenal dengannya? Itu bukan masalah yang penting. Stefan, kamu seharusnya tahu kalau nama baik itu penting untuk setiap orang. Apalagi untuk seorang wanita timur." Mendengar Lukas yang masih terus membela Joan, hati Stefan merasa tidak tenang.
Nalurinya mengatakan kalau wanita itu mendekati Lukas dengan maksud tertentu. Luke, umur kamu sudah di atas kepala 3. Bukan cuma 3 tahun. Jangan terlalu naif. Aku tahu kalau selama ini hidup kamu selalu tenang-tenang saja. Gak pernah ada hal yang bikin kamu susah. Tapi justru itu yang membuat naluri kamu tumpul. Kamu terlalu menilai orang dari penampilan luarnya. Kamu gampang banget dibodoh-bodohin cewek. Aku tahu kalau otak kamu sangat pandai. Kamu punya IQ yang tinggi. Tapi, selain otak kamu harus pakai insting juga. Apa kamu tidak merasa kalau cewek itu punya maksud untuk mendekati kamu? Dengan raut wajah yang seakan melihat anak kecil yang bodoh, Stefan menatap wajah Lukas. Lukas menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata Stefan itu. Sikap curiga Stefan yang terlalu berlebihan saat menghadapi wanita kadang membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Agar perdebatan tidak semakin panjang, Lukas mengajak James untuk segera berjalan menuju ke restoran. Mendengar perdebatan dua sahabat itu, dengan langkah kaki ringan dan senyum lebar di wajahnya, James berjalan di belakang mereka berdua. Menjadi seorang teman berarti mendalami seni waktu. Ada waktu untuk diam. Ada waktu untuk melepas dan membiarkan mereka melemparkan diri ke dalam takdir mereka sendiri. Dan sebuah waktu untuk bersiap memungut serpihan-serpihan ketika semuanya berakhir. Bersambung. Nantikan di bab berikutnya. Tekan subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan.